Laporan terkini. Baik pendengar dimanapun berada, siang ini kami sudah bersama dengan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat, Bapak Kombes Pol Satake Bayu Setianto. Pak Bayu, Pak Satake. Ya. Baik, disampaikan Pak informasi pencermatan dari Polda Sumatera Barat berkaitan dengan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB di jalur perbatasan. Ini gimana hingga hari ini, Pak Satake? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi untuk kegiatan PSBB tahap diperpanjang oleh wilayah Provinsi Sumatera Barat. Untuk kegiatan di perbatasan tetap berlangsung dan kegiatan juga masih ada di sana untuk petugas baik dari TNI Polri. Kebetulan Polda sedang melaksanakan juga kegiatan operasi Ketupat dan juga Amanusa 2. Jadi di perbatasan itu ada dua kegiatan operasi walaupun aktivitasnya sama. Jadi petugas yang ada itu melaksanakan pengecekan untuk masyarakat yang akan masuk wilayah Sumatera Barat. Dalam rangka mudik, dia biasanya langsung diputar balik untuk kembali ke wilayah perbatasan sebelumnya. Kemudian menghimbau kepada masyarakat sekitarnya yang kebetulan ada mengendarai roda 2 maupun roda 4, dihimbau untuk menggunakan masker. Jadi himbauan-himbauan dan juga kegiatan tegas, terutama ini sudah tahap 2, evaluasi tahap 2. Petugas yang ada di perbatasan sudah diperintahkan oleh Bapak Kapolda agar lebih tegas di dalam pelaksanaannya. Jadi sudah tidak ada lagi ibaratnya untuk masyarakat yang mengendarai kendaraan tidak menggunakan masker dan juga baik roda 2 maupun roda 4 itu, Bang. Baik, berarti di posko checkpoint juga ditempatkan posko operasi Ketupat ya, Pak? Ya, ada dua. Ada posko masalah PSBB dan juga posko operasi Ketupat. Yang operasi Ketupat tujuannya untuk mempertebal kekuatan personel yang ada di perbatasan juga, Bang. Nah, kalau informasi terbaru sudah ada surat edaran dari Menteri Perhubungan ya, Pak, untuk membolehkan ini beberapa pencermatan yang penting di garis bawah gimana, Pak, dengan surat edaran Menteri Perhubungan? Ya, memang ada mulai agak dilonggarkan berkaitan dengan kegiatan transportasinya ya, transportasi terutama transportasi udara, darat juga. Tetapi harus ada mereka menggunakan surat-surat atau administrasi, yaitu surat keterangan baik sehat dan keperluan yang lain, kecuali tidak diizinkan adalah mudik gitu. Mudik tetap dilarang gitu, Bang. Baik. Nah, apakah nanti akan lebih difokuskan lagi dari personil atau aparat di lapangan untuk mencek surat ini? Tanda kutip mungkin ada beberapa oknum mungkin ya pengemudi atau juga pengendara yang mungkin mensabotase, memalsukan surat administrasi itu, Pak Kabid. Ya, jelas pasti itu akan dilakukan pemeriksaan itu, Bang. Lebih ketat lagi kita cek tujuan dan sebagainya untuk administrasi tersebut, Bang. Pak, kalau di pantauan di lapangan kendaraan atau juga ruas lalin di khusus di perbatasan cukup ramai itu gimana, Pak? Kalaupun dari angkanya, Pak, kepadatan kendaraan, Pak? Kalau untuk kendaraan sudah mulai sepi di sana, Bang. Kebetulan saya pernah juga mengecek ke perbatasan Sumbario. Situasi di sana memang sepi, hanya 1-2 kendaraan yang lewat. Dan itu pun kalau ada travel kemarin waktu telat itu ada travel yang mau masuk, memang sempat kita suruh putar balik karena dia membawa penumpang dalam rangka pulang mudik gitu, Bang. Baik, Ya. Pak, kalau untuk sudah adakah pemetaan juga yang menggunakan nanti untuk jalur udara, Pak, dari Bandara BIM menuju atau keluar dari Sumatera Barat? Ya, pasti ada. Pasti nanti akan, ini kan sudah mulai akan direncanakan boleh dibuka untuk bandaranya, tetapi tujuan penumpang yang khusus lah sifatnya, bukan karena mudik itu, Bang. Dan pasti itu akan dicek persyaratan-persyaratan ataupun administrasi yang harus dibawa oleh para penumpang tersebut, Bang. Pak Kabid, Pak Satake, dari evaluasi yang langsung ditinjau oleh Bapak Kapolda di masing-masing posko checkpoint. Nah, ini kan posko checkpoint itu kan 24 jam ya, Pak? 1 kali 24 jam dilaksanakan. Ya, nah, ini betul. Kalaupun ada tanda kutip oknum aparat baik dari lintas sektoral terkait yang mungkin di waktu-waktu longgar, contohnya mungkin waktu sholat itu kan istirahat. Nah, apakah ini sistemnya harus di rolling atau diapain, Pak? Ya, ini sifatnya gantian. Jadi tetap ada personel atau petugas yang memeriksa kendaraan. Kalau untuk ada kegiatan yang lainnya itu misalnya ada sholat atau makan, itu sifatnya gantian, Bang.
gitu Bang. Nah, kalau ada Pak di salah satu posko checkpoint malam Ya. biasanya, kalaupun RRI dan teman-teman media di Bukit Tinggi juga mencermati mungkin ya, ada Ya. beberapa posko itu yang menjelang waktu buka kemudian maghrib ya hingga malam hari itu tidak begitu ketat ketimbang pagi hingga sore hari Pak Kabid. Oh gitu. Oh, nanti kita evaluasi, kita sampaikan ke petugasnya ataupun Kapolres yang ada di situ supaya melakukan pengecekan yang rutin lah seperti itu, pengawasan supaya nanti tidak terjadi seperti malah melonggar pada saat jam-jam tertentu gitu Bang. Jadi memang ada manajemen waktu ya, penting sekali ya Pak Kabid ya. Ya betul. Nah itu nanti evaluasi buat kita juga supaya jangan sampai terjadi kayak kecolongan lah sifatnya seperti itu. Nah, kalau menarik juga belajar dari kasus penyebaran COVID-19 dari Kota Padang dengan adanya pasar raya ya Pak ya, dan juga Ya. melebar ke beberapa kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Contoh mungkin ada di Kupai Kumbu, kemudian di Agam. Nah, ini adakah pemetaan juga terhadap pasar yang saat ini masih ada yang ditutup atau dibuka Pak? Pernyataan dari Polda gimana Pak? Ya memang ada beberapa kegiatan yang di pasar itu sempat ditutup karena tiba-tiba banyak pegawai ataupun pemilik pasar di sana itu terkena COVID ya, positif COVID. Jadi ditutup kemudian disterilkan dengan disinfektan tempat-tempatnya dan juga pemilik ruko-rukonya itu dilakukan swab memang. Nah, hal tersebut itu menjadi evaluasi bagi kita supaya tetap memantau pasar. Pasar memang boleh beroperasi, tetapi pada satu sisi supaya ekonomi kan tetap jalan, tetapi harus menerapkan aturan-aturan yang seperti jaga jarak, penggunaan masker itu akan kita pantau ke sana terus itu berkaitan dengan baik yang datang maupun penjualnya gitu Bang. Baik, semestinya juga kalaupun publik menginginkan ada aparat, apakah dari pihak kepolisian atau juga lintas sektor lainnya, mungkin memberikan informasi melalui pengeras suara, contohnya Bapak Ibu jarak jaraknya dijaga, kemudian yang tidak pakai masker tolong pakai masker, seperti itu Pak Kabid. Ya, itu pada satu sisi memang sudah dilaksanakan, tapi mungkin perlu rutinitas yang lebih kontinu dalam pelaksanaannya itu Bang. Baik, terakhir mungkin ada pesan atau himbauan Pak Satake, silakan oleh RRI. Ya, untuk masyarakat agar tetap mematuhi aturan di dalam PSBB, terutama menggunakan masker, jaga jarak supaya untuk memutus rantai penyebaran COVID gitu Bang. Baik Pak Satake sudah berbincang dengan RRI kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang.